Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari kitab Mazmur 78 ayat 56 sampai 64. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan ini, memberikan kepada kita pengajaran berkaitan dengan penghukuman Tuhan atas orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Allah. Siapakah yang memberontak dalam konteks ini? Umat Tuhan. Siapapun kita, sekalipun kita mengaku sebagai umat Tuhan, kalau kita memberontak kepada Allah, tidak hidup benar, tidak hidup suci, tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita akan mendapat penghukuman. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Terlebih kita yang sudah tahu, mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kita dengan sengaja masih memberontak kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Ya, memang kita memiliki keterbatasan, punya kelemahan, ada kekurangan. Kita berupaya memang untuk menjadi pelaku firman. Kadangkala kita ceroboh, bahkan gegabah, sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah. Namun itu bisa saja terjadi karena kita dipengaruhi oleh cara pandang kita yang keliru atau kondisi lingkungan yang mendorongnya. Sebagai orang percaya, kita seharusnya dan sewajarnya menjadi pelaku firman. Kalau kita gagal, kalau kita terjebak atau terperosok dalam kondisi berdosa, memberontak kepada Tuhan, kita segeralah datang kepadanya. Jangan tunda besok atau lusa. Segera minta ampun, segera memohon belas kasihan, dan berkomitmen untuk kembali melakukan kehendak Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, akuilah segala keberadaan kita di hadapan Tuhan yang sudah berdosa kepadanya, dan kita mohonlah ampun kepadanya. Tetapi kalau kita tidak mau melakukannya dan merasa benar padahal tidak hidup dalam kebenaran, merasa suci padahal perkataan dan perbuatan kita tidak suci, maka sesungguhnya kita sedang memberontak kepada Tuhan Allah. Orang-orang Israel yang suka beribadah, ritual-ritual keagamaannya begitu bagus, begitu baik, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Di sini dikatakan murtad, berkhianat, bahkan melakukan satu sinkritis, yaitu membuat bukit-bukit pengorbanan, bahkan menyembah patung buatan tangan manusia, dan hal-hal yang jahat lainnya. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan pasti murka, Tuhan pasti marah. Dan dampaknya bukan hanya pada orang yang berbuat dosa, tetapi juga berdampak pada keturunannya, lingkungan di mana dia hidup,
dan tentu ini mempengaruhi kehidupan peradaban manusia. Karena itu saudara, mari kita tinggalkan perbuatan pemberontakan kita kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Lakukan yang baik dengan setulus-tulusnya. Kalau kita tidak mampu atau tidak ada kekuatan, mohonkanlah kepada Roh Kudus, mintalah kepadanya supaya kita dimampukan. Karena memang kedagingan kita, keinginan mata kita, bahkan keangkuhan hidup kita membuat kita tidak mau dengan rela menjadi pelaku firman. Namun ketahui, saya dan saudara adalah orang percaya. Saya dan saudara adalah orang yang dikaruniai secara khusus untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, dan jangan membiarkan kita hidup seperti orang Israel waktu itu yang memberontak kepada Tuhan. Dan kiranya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang meneladani segala kehendak Tuhan dan dapat menjadi contoh bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.